Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi amarna bil ittihad wal i'tisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan PT Wikah, ngoten ya, seluruh staf, karyawan, para penggerak, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah. Nikmat Allah masihlah kita rasakan, utamanya nikmat iman Islam, hingga kita bersama luruh di bulan suci Ramadan untuk terus mengumpulkan pundi-pundi amal salih yang tentu harapan kita menjadi amalan salihan maqbulan yang diterima oleh Allah. Salatullah wassalamu tercurahkan pada Nabi Agung junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita jadikan tauladan, qudwah, panutan, dan senantiasa kita nantikan segenap syafaatnya kelak dan pun kita diakui sebagai umatnya. Hadirin bapak-bapak yang rahmati Allah, bagi saya adalah hal istimewa panjenengan di tengah sibuk beraktivitas masih menyempatkan diri untuk tawajuh, untuk menambah ilmu dalam kerangka bagaimana kita menapaki kehidupan sesuai dengan harapan dan tuntunan daripada agama ini. 4 hari ini sudah mau hari keempat di bulan suci Ramadan kita menapaki. Tentu prinsip Islam adalah progresivitas. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Ramadan kali ini tentu harapannya lebih baik daripada Ramadan berikutnya. Puncak dari setiap aktivitas utamanya dalam kerangka penghambaan diri kepada Allah adalah bagaimana kita mendapatkan meraih kebahagiaan yang hakiki. Kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang dimana kita bisa dapatkan tidak semata terbatas oleh waktu dan ruang, tidak sebatas kemudian karena kondisi dan situasi. Maka wajar kalaulah kemudian diantara kita sepertinya tidak pernah alpa untuk berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Pengharapan kita yang kemudian kita kenal dengan doa sapu jagat, ya, semuanya diinginkan. Maka bagaimana untuk meraih itu? Di satu sisi kita punya hati, punya kalbu yang tidak semata terpuaskan oleh materi untuk meraih kebahagiaan itu. Islam hadir seakan memberikan platform agar kemudian dalam menapaki kehidupan tidak salah langkah dan salah jalur pun sampai kemudian tersesat jauh. Maka panjenengan kalau dititeni, apa bahasa Indonesia dititeni ini? Di nopo?
diingat-ingat ya. Nggih pun lah diingat-ingat pun. Niku sering kali Al-Qur'an bicara tentang keterkembalian. Ketika kita kena musibah, idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raji' artinya kembali. Bahkan manakala kita di tempat 30 hari mencari cinta Allah, bulan ini yang disebut dengan bulan Ramadan, ujungnya tentang keterkembalian. Buktinya nopo? Jenengan sudah tutup hari lembaran 30 hari, mulai bersautan viral tentang ucapan ja'anallahu wa iyyakum minal aidin. Aidin iyadah. Ini sama maknanya secara harfiah dengan roji, artinya kembali. Berarti perjalanan kita ketika kita mulai daripada bulan Rajab, berdoa sebagai Rasul idza dakhala Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa balighna Ramadan. Niki jenengan ibarat melakukan perjalanan babak penyisian sebelumnya, kita udah menempa diri agar kita diberkahi di bulan Rajab, diberkahi di bulan Sya'ban, sampai usia ini bertemu Ramadan. Makna pesan dari doa ini, kula panjenengan boleh berdoa untuk mohon panjang usia. Ya Allah, berkahi aku Rajab, berkahi aku Sya'ban, sampaikan usia ini bertemu dengan, berarti ibarat tim Persebaya ini babak penyisian grand finalnya di Ramadan. Ngeletek jari ini wong Jawa ceketek, nek jari basa pojok kampung tek ngele. Napa tek ngele? Ngeletek. Ujung-ujungnya ya, disematkan pada kita minal aidin, untuk kembali menjadi pribadi yang aid, kembali yang pribadi yang kembali kepada siapa? Kepada Allah. Maka ketika panjenengan tertimpa bencana sekalipun, namanya manusia, kehidupan dunia nggak ada jaminan senang terus, doa diijabah terus, pelangitan pengharapan di hadapan Allah dikabulkan terus, tidak mungkin, tidak ada jaminan itu. Sebab alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Ujian. Gimana bisa naik kelas kalau dia nggak pernah diuji? Dia ujian karena ikut sekolah. Jangan-jangan ada mental gak mau sekolah, udah sekolah gak mau ujian tapi pengen naik, gak bisa. Maka bagaimana ketika Allah kemudian tidak mesti dia memberikan jaminan engkau akan kubahagiakan terus, permohonanmu aku ijabah saat ini terkabul? Enggak. Kenapa? Agar kita sadar, kalau sekiranya setiap permohonan permintaan kita dikabulkan, jangan-jangan kita nanti terbuai menjadi hamba nikmat, abdun nikmat. Lupa kalau nikmat apapun, sekecil apapun, itu datang dari Allah Sang Maha Pemberi nikmat. Maka ketika tidak dikabulkan, agar ingat engkau ada hamba yang kita sembah yang pemberi nikmat, maka kemudian tertancap dalam sanubari kita abdul mun'im, hamba zat sang pemberi nikmat, bukan abdul ni'mah. Kita terbuai kalaulah bahagia yang semu, bahagia yang bukan hakiki. Kalau diuji, tidak kemudian serta-merta Islam membiarkan ujian kemudian kita ratapi, menangis galau yang tidak berkesudahan. Boten. Bendati abdul mubli, tidak abdul bala. Kayak la tayasu mirahillah, udah putus asa, udah ujian ini berat, tak kuat aku deh. Jangan lupa seberat apapun ujian menempa, ada zat
yang maha dahsyat, yang maha besar atas semua ujian ini selesai di hadapannya. Maka ada kalimat begini, man arafa nafsahu arafa rabbahu. Dia kenal dirinya akan kenal sama Allah. Dia kenal kalau kita lemah ada zat yang maha kuat. Dia kenal kalau kita senantiasa mohon berhajat ada zat yang melimpahkan daripada hajat kita. Maka wajar orang makin kenal dirinya akan kenal Allah. Oleh karena itu kemudian tuntunan Al-Quran mengatakan idza asabatum musibah qalu inna lillahi. Engkau tertimpa musibah, bencana, kegalauan, kesedihan, jangan lari dari kenyataan. Mungkin di antara kita manakala terantuk batu, dirundung nestapa yang ada, kita mungkin habis-habisin waktu untuk lari dari kenyataan, harus wisata, bahkan habis lama-lamain di warkop. Kenapa? Dia ingin lari menghindar, padahal Al-Quran memberikan petunjuk. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kembali aja. Adakah di dalam dadamu ada Allah yang menuntun atas kesabaran? Sebesar apapun pasti ada endingnya ujian dan cobaan itu. Kalaulah nikmat sekecil apapun nikmat yang Allah berikan, patut kau syukuri. Karena apa? Bukan masalah besar kecilnya dari nikmat, tapi siapa yang memberi. Maka manakala kita pun banyak memuji yang memberi kita, maka pikiran kita, energi kita positif terhadap orang, objek, sang pemberi manusia. Kalau kita terima kasih, senantiasa bersyukur, maka apa yang terjadi? Kita nggak kebayang untuk jelek-jelekin orang itu. Mindset terlatih untuk selalu husnudzon karena kita dihabiskan energi untuk memuji orang memberi. Maka ketika itu objeknya Allah, jenengan di kantor, jenengan beraktivitas, ini semata atas gerak Allah, maka hari-hari panjenengan tiada lain adalah kenikmatan-kenikmatan yang terus berkelindan. Kenapa? Afdhalut du'a alhamdulillah. Sebaik-baiknya doa itu alhamdulillah. Kenapa? Karena alhamdulillah ungkapan syukur. Bukankah Allah mengatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Allah mengatakan kau bersyukur tak tambahin. Maka benar kalau sebaik-baiknya doa itu alhamdulillah. Karena hakikatnya ketika kita ucapkan itu, maka akan terus mengalir kebaikan-kebaikan yang, tapi sayang ketika Umar bin Khattab itu tawaf, ada seorang Badui berdoa dalam tawaf, ij'alna ya Allah minal qalil, ij'alna minal qalil. Apa artinya doa orang Badui itu? Ya Allah, jadikan aku golongan minoritas, orang-orang sedikit. Sayyidina Umar serta merta mendengar, loh wahai kisana, apa gerangan kok doanya kepingin jadi orang minoritas? Kenapa kok doanya menjadi bagian orang kecil? Langsung dijawab, bukankah Al-Quran mengatakan wa qalilum min ibadiyash syakur, sedikit amat dari hamba-hamba aku ini terkategorikan orang yang pandai bersyukur, maka aku ingin menjadi bagian itu. Jenengan banyak. Maka kemudian ada guyon ngeten, ketika Ramadan tiba yang terdengar adalah marjan, sarungnya sarung atlas. Saat inilah bergeser, ketika mendengar Ramadan akan terdengar corona. Seakan-akan hidup ini masya Allah selesai dengan corona. Maka ada makalah, ada pepatah Arab mengatakan, kalaulah afdalu syukur as-salama minal balaya, walakin ajabul ajab as-salama minal balaya. Jenengan awal-awal merintih mengeluh, kok ya kak mari-mari corona iki sing jenenge apa biasa lockdown dan sebagainya niku masya Allah menghambat aktivitas kita. Maka kemudian jenengan takjub, luar biasa dahsyatnya corona. Tetapi jenengan lupa, jenengan selamat sampai hari ini dari sebuah ujian yang bernama corona. Itu ajabul ajab, sesuatu yang lebih menakjub. Kenapa tidak disyukuri? Di
saat saudara kita, orang dekat kita mungkin telah tiada, terpapar virus sehingga kemudian tidak bersama kita lagi, lu kita masih eksis, masih beraktivitas. Kenapa tidak engkau syukuri itu? Bal huwa ajabul ajab, bukankah selamat panjenengan sampai saat ini ada kesempatan untuk berbuat kebajikan, menorehkan kebaikan, adalah sesuatu yang lebih menakjubkan. Oleh karena itu, di sampai jambi rongge kebablasan kula niki di sini ini juragan gitu. Sampai jam berapa apa? Sampai buka puasa siap boten krasa kok temen iki seperti hawa pegunungan. Lunggune niki sik tak tepakno cek rada awet titik ya. Maka yang menarik, inti kepulangan atau keterkembalian kita kepada Allah adalah bagaimana kita meraih kebahagiaan hakiki. Semua akan pulang. Pulang tidak menunggu tua. Pulang tidak menunggu karena kita menderita sakit. Kapanpun aina takunu yudrikumul mauta walau kuntum fi burujim musyayyadah. Semua di antara kita tiba-tiba bisa pulang. Meskipun tidak mau pulang sampai sembunyi di bunker-bunker yang terdalam sekalipun lewai muling nggih mosok kate nang wika terus. Halo. Makanya kalau tanglet kali Pak Hamdan jam berapa pulangnya Pak Hamdan? Jam pinten mau janjane. Sore saja berarti masih ingat jalan pulang gitu. Berarti ketika pulang berarti dia masih menanti daripada dinanti orang yang memang menanti. Kalau nggak ada yang nanti ngapain pulang kan ngoten nggih ya. Wis nang kene ae wis ngono. Bahwa hakikat hidup ini adalah keterpulangan. Balik pun atuh-atuh cari bahasa wong riyo mudik. Nggih, pasti kita akan mudik. Untuk mudik itu nggih wonten persiapan. Karena ketika kita terlalu perjalanan panjang, ada aja yang ganggu. Maka kemudian ada yang namanya kemelekatan. Sesuatu kalau ada yang ganggu sampai melekat, maka jangan heran layangan putus terjadi. Nggih, nggak ada yang namanya Aris kan di sini nggak ada ya. Aris itu arak istimewa itu. Aris istimewa itu nggih ya. Nggak akan ada itu. Layangan putus itu nggih, putus tak tahu rimbanya. Tapi masih ada benang yang menancap hingga bisa ditarik ulur gitu. Lah kadung putus gak karu-karuan blakrak ini. Nggih apa meneh suka opi-opi niki pun wis gak karuan niki pun nggih. Ngel iku angel tenan niku nggih. Maka kemudian yang melekat itu, yang menyekat melekat lambat laun dihilangkan. Termasuk puasa ini. Puasa ini panjenengan ditempa untuk hal-hal yang biasa melekat siang hari, yang melekat terbayang estegan. Halo. Apalagi jenengan sana sini luar biasa banyak tersedia, tinggal online good food scale beres kan. Itu melekat banget. Sampai sholat pun kadang harus kalah dengan sik kating tekak Gojek ini. Yang melekat-melekat, yang menyekat-nyekat, lambat laun diprodoli dididik. Karena kita nggak akan selamanya perjalanan terus kita tempuh. Cari wong Jawa nopo, urip mung ngampir ngombe. Lu gimana agar kembali kita seneng, bahagia? Maka nikmati sebagaimana orang mudik. Betapa mudik sejauh berapa kilometer pun ditempuh, seneng. Karena bakal ketemu teman kecil, kampung halaman, berbagi rasa, berbagi suka, apalagi ketemu orang tua. Gini apa nih? Maka kita akan mudik, tapi mudiknya nggak tahu kapan. Lek kula milih sing ojo bulan niki. Ngenteni riyo, lek saged riyo 5 wis koyo Bang Toyib ngoten ndak pulang-pulang ngoten. Maka bagaimana agar mudik itu nyaman, enjoy, seneng? Itulah yang kemudian kita kenal dengan
teori suka dalam perjalanan, menikmati perjalanan, enjoy dengan perjalanan itu. Maka orang kalau mudik, kalau dalam perjalanan boten enjoy, tegang, akhirnya kawanane mutah. Gini apa nggih? Gak kerasa, ndak nyaman, kebelet pipis saya, waduh. Maka kunci untuk meraih kebahagiaan, nikmati perjalanan itu. Kita sama nanti pulang membawa bekal amal ibadah. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tahu enggak engkau? Ketika kita sama-sama pulang, ditanyain. Yang nanyain awal-awal malaikat, besok Allah. Dan ketika kita ingin berkilah, membela diri, Allah Ta'ala punya strategi. Nakhtimu al-yawma nakhtimu, mulut kita dikunci. Ibarat penjahat diinterogasi. Niku corong interogasi niku ya nopo. Mosok malingi ditakoni sampai nyolong iki. Kira-kira jawabane nopo? Mboten. Oh, kalau jawab iya penuh penjara. Tapi bagaimana untuk menjejak daripada apa yang dilakukannya? Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Dalam bahasa kepolisian, investigasi, sidik, cari. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kakinya, jejak langkahnya memberikan kesaksian. Sayangnya ini yang ngerti teknologi mengungkap kasus ini orang barat, mungkin FBI itu ya. Orang Islam ribut gegeran naik, ribut terawih songo, ribut terawih diskonan, ribut terawih 20 sampai habis energi debat yang nggak per. Ayo dong, kayak orang-orang Wika berkarya untuk bangsa. Waduh, tepuk tangan nih. Jangan habisan energi yang nggak penting. Indonesia terlebih saat ini gaduh dengan hal yang nggak penting. Wis ono kiai ini, wis celano MUI ngono ae pun sampai berkarya, sampai yang menemukan Al-Quran padahal sudah memberikan isyarat untuk mengungkap kejahatan. Buka surat Yasin, ya. Pelajari teknologi sidik jari, teknologi bagaimana ada pengungkapan, sampai ada drone barang niku ya. Wong masuk Islam sing nemu-nemu ini. Halo, padahal Islam dalam sejarah teknokrat. Kita kenal namanya Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Battuta, orang hebat. Saat ini mana penemu vaksin dinanti dari Islam ini? Maka jenengan semoga punya anak turun di samping salihah juga seorang teknokrat, karena agama ini kekurangan teknokrat. Terlalu banyak khutbah kata Rasul, itu sudah diprediksi, terlalu banyak pinter pidato. Maka jenengan kalau suruh saya milih jadi sampean daripada jadi ustaz ya. Tapi ingin memberikan manfaat, kontribusi, khairun nasi anfa'uhum. Balik lagi bahwa kita memang dalam perjalanan ini hakikatnya sedang menyusun langkah untuk pulang. Nikmati. Maka kata kuncinya ketika jenengan sampai di tempat tujuan, di kampung halaman bahagia engkau raih, perjalanan pun bahagia, di tempat tujuan bahagia, jenengan harus penuh sukacita dalam perjalanan itu. Dalam arti bahwa kebahagiaan itu pasti akan diraih oleh siapapun yang menikmati. Menggani saat ini coro kasarane terawih. Terawih itu aktivitas yang nggak biasa. Halo jujur mau dong, sampai di luar Ramadan sanggup tak sholat berokat-rokat itu. Halo. Oh gitu aja, kadang-kadang masih ada interupsi kuluwaile kan gitu. Bagaimana agar terawih itu tumaknina,
istiqamah, konsisten, gak bolong-bolong, maka nikmati. Ketika kau berbuat segala sesuatu, nyambut gawe sekalipun, lek sesuai dengan hobi, mergo hobi ki ngarano nyaman, enak, enjoy, maka kebahagiaan hakiki akan kau dapatkan. Kepulanganmu sukses, happy ending. Maka kata kuncinya, apapun utamanya ibadah kepada Allah, dasari dengan perasaan sukacita. Ojo terpaksa. Karena hakikatnya agama ini senantiasa menawarkan kenikmatan. Lembotan percatus panjenengan ketika baca Fatihah ada kalimat suratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, tunjukkan kepadaku jalan orang-orang yang kau beri nikmat. Kira-kira satu haluan, satu kata dengan aku senengane ndelok K-pop misalnya. Nggih, ndelok arek nom-nom niku lho sing biasa nginangi ngeten iki lho. Apa niki sarangi yu. Karena dia bayangin enaknya jadi K-pop, enaknya jadi Atta Halilintar, seorang YouTuber, ya, Crazy Rich, Sultan sembarang kalir ono kan ngoten biasa. Maka jenengan berusaha untuk nyamai dia. Maka apa yang membuat bahagia? Jenengan harus menanamkan di dalam lubuk janubari terdalam. Aku harus nikmati ini. Siratal ladzina an'amta, kayak itu loh. Orang-orang yang kau berikan nikmat. Lalu kemudian ditelusuri lagi, kenapa dia dapat nikmat? Masya Allah. Man 'amila salihan min dzakarin wa untha wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dalam Al-Quran, kenapa dia dapat nikmat? Allah mengatakan barang siapa baik laki-laki atau perempuan beramal salih dalam keadaan beriman, maka fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku jamin dia aku berikan daripada kehidupan yang thayyib, yang enjoy, yang nyaman. Tapi ngapunten, bahasa thayyib, enjoy, nyaman itu tidak mesti selaras dengan daripada materi. Dan agama ini menyatakan yang direspon oleh Allah, orang yang hebat, orang yang mulia, bukan materi, bukan jabatan. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa. Maka 30 hari mencari cinta, mumpung belum jenengan diucapin temennya minal aidin al faizin kan gitu nggih. Jenengan nikmati perjalanan ini hingga kalaulah bener mudik kita sampai di kampung halaman surga kita masing. Amin Allahumma amin. Tadi kata kuncinya, kerjakan segala sesuatu dengan sukacita. Ini selaras dengan surat Yunus ayat 58. Ada instruksi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Qul, katakan Muhammad, bi fadlillahi, dengan lantaran anugerah Allah, wa rahmatihi, dan rahmat Allah, fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, hendaknya engkau atas anugerah, atas rahmat Allah, kasih sayang Allah itu bergembiralah, berbahagialah. Maka kalaulah ada orang mengaku dirinya iman, dirinya muslim, kok senantiasa dirundung duka, sedih berkepanjangan. Padahal perintah Al-Quran surat Yunus tadi falyafrahu, gembira. Ajarannya selalu ngajak yang enak-enak, yang baik-baik, yang gembira. Bahkan prinsip pernikahan itu dalam rangka bagaimana kita menikmati hidup dengan gembira. Maka ketika baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam nikah itu senantiasa gawanane golek seneng. Makanya jenengan biasa lek malam Jumat bapak-bapak ini WA full. Sunah Rasul, sunah Rasul, sunah Rasul kan ngoten nggih. Halo. Kula sempat. Oh, posisi masjid sunah Rasul mesti momentumnya kudu ngenteni malam Jumat.
Istilah sing guyu ini pengalaman ya. Loh, jenengan estu sunah Rasul tenang. Kula niki mboten sengaja ngaji kitab namanya Riyadhus Shalihin. Kok kudu ngenteni malam Jumat wong ibu-ibuke masih ke malam Jumat ya siap tok kok. Nggih ya. Ternyata ngeten ada makalah. Lho kok guyune terakhir. Guyune telat iki. Sik dinikmati dulu niku. Ternyata ketika Jumat itu banyak kesunahan-kesunahan, panjenengan disunahkan mandi untuk menjalani sholat Jumat. Itu ada mengatakan mandi sholat Jumat sampai wajib. Lu gimana Ustaz? Wong saya kerja. Gimana untuk mendapatkan kesunahan mandi sholat Jumat? Ya sebelum berangkat. Jangan di rumah udah mandi. Kira-kira udah mandi semua belum ini? Udah dapat itu jenengan. Nah, sunnah daripada di malam Jumat banyak-banyakin sholawat, banyak-banyak zikir, banyak-banyak istighfar, aspek kebaikan apapun berlipat ganda. Maka kemudian ada salah satu malam yang istimewa selain daripada malam Lailatul Qadar adalah malam Jumat. Ngeletek atus niku sunnahnya pahalanya lebih besar daripada mandi di luar. Ada yang kedua ngedusi bojone iki ganjaran. Lu ngeten iki mergane wong ribut malah sunah Rasul kan ngoten ya. Iki mana gak mandi gede, udah berdua berasik masuk mari ngoten ben suci mandi bes. Lu ngedusi bojo niki lho masyaallah. Ganjaran. Makanya akhir wong ribut malam Jumat sunah. Lu gimana? Logikanya gini jenengan coba. Kita sebagai suami punya anak. Kalau saya cowok berarti punya anak perempuan. Ketika anak perempuan saya wafat, adakah saya boleh memandikan anak perempuan saya sudah gede? Gak boleh. Atau sebaliknya seorang ibu mandiin anaknya sudah gede sudah balik, gak boleh. Tapi bab urusan ngedusi bojone oleh Pak. Jenengan sekarang pesen, wahai suamiku, ketika aku terbujur kaku, hanya sentuhan tanganmu terakhir yang kurasakan. Oh, aduh, jika pamitan kata Martini. Kanjeng Nabi yang memandikan siapa? Sayyidah Aisyah. Makanya akhir dari malam Jumat, Kanjeng Nabi senengane adus Pak. Nggak tak dongakno jedinge gede kabeh ini. Muga lek gak jedinge gak gede. Uyel-uyelan ndak enak anak-anak ini. Lah wis jedinge gede, beres Wika datang lah berarti rumahnya juga ikut gede itu. Masa kamar mandinya lebih besar dari rumahnya. Logikanya kalau tak doain kamar mandinya gede, muga-muga omane melok kan gak habis 7 turunan. Amin Allahumma. Amin. Maka kalimat bergembiralah, berbahagialah itu terus harus ada di dalam dada. Harus membuncah hingga tetangga kanan kiri merasakan kebahagiaan. Makanya energi positif bawaannya orang gembira sampai senyum aja loh, gak ngasih uang, berarti senyum aja itu. Wa tabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu pada saudaramu sedekah padahal gak ngasih duit. Kenapa? Energi positif. Bekerja dengan enjoy, nyaman, tuntas, kosen. Maka kata kuncinya untuk meraih bahagia yang hakiki, jenengan senantiasa bergembira, penuh sukacita dalam menjalankan tugas, termasuk tugas ibadah, tarawih, tadarus Al-Quran. Nikmati. Ojo ngenteni imam, ya wadi imam, Ustaz iki alamat iki wis ngalih hunting lagi saya. Kulo cilikane ngoten riyen. Senengane mencari musola yang coro bis patas. Hunting tim pemburu terawih cepat. Lah wis gedhe iki mboten lah. Nikmatin semua. Maka betapa hebatnya
Orang yang senantiasa wajahnya dicetak oleh Allah, wajah yang smiling, sing enak delokane, good looking, hingga tetangganya di sampingnya, teman kerjanya nyaman. Itulah pribadi ihsan. Atau dalam subjek menjadi muhsin, orang yang baik. Dan terakhir mau tereng nih. Baginda Rasul pernah ditanya sahabat, wahai Rasul, apa yang menjadi jaminanku aku menjadi penduduk surga? Baginda Rasul menjawab, kun muhsinan, jadilah engkau muhsin, orang baik. Kaifa arani, bagaimana tahu kalau saya orang baik? Sal jironaka, tanya tetanggamu, tanya kolegamu, tanya teman kerjamu. Idza qulta anta muhsin fa indallah muhsin falahul jannah. Al-hadis au kama qala. Tanya tetanggamu. Kalau tetanggamu menyatakan engkau orang baik, maka di hadapan Allah engkau orang baik. Jaminan adalah surga. Tapi kisah niki pinter niki. Wak mudin itu strategi lek nangkoni mayit. Ketika mau disemayamkan jenazah itu ada upacara. Biasa dipimpin Pak Mudin ya. Pak Mudin lek takon pinter. Pertanyaannya pinter, tidak fair Pak Mudin. Ayo monggo sarang-sarang bersama kita saksikan jenazah ini sebelum sampai ke liang lahat, agar menjadi kemudian dalam perjalanannya menuju Allah. Ayo disaksikan sama-sama, ini orang baik atau jelek atau baik? Niki tiang saya nopo saya? Nakalan Pak Mudin, masuk pertanyaan jawabannya bodoh nih lho. Mestinya niki tiang saya nopo mbok? Tapi enggak. Kenapa? Betapa pentingnya kesaksian tetangga, kesaksian handai tolan kawan-kawannya untuk perjalanannya. Bukan Allah tidak tahu bahwa Allah tetap memberikan rahmat kepada kita. Ini dunia, silahkan kau berkiprah. Tapi ingat, berkiprah yang baik. Jangan kau berbuat zalim. Jangan kemudian menjadikan orang lain sedih karenamu. Karena itu akan menjadi kesaksiannya. Bahkan dalam riwayat yang lain, jangan kau jadi orang yang muflis, orang yang bangkrut, datang membawa sholat ibadah, sholat luar biasa geledek, semua habis gara-gara dimintain sama kawan-kawan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Maka kemudian mugi-mugi semua yang hadir, termasuk kawan-kawan mungkin yang hari ini sakit, diberi kesehatan. Kawan-kawan yang hari ini punya pengharapan oleh Allah diijabah, dikabulkan. Anak turun kita ingin pulang bersama-sama dalam keadaan baik, bahagia dan enjoy. Maka kita dikumpulkan oleh Allah dalam surganya bersama. Surga tempat kenikmatan, bukan tempat kita berfoya-foya. Kadang manusia itu keliru, kebacut dari macam ngarani dek gene swarga isine widodari berarti seneng-seneng tok ya. Indahoi terus di sana ya. Mboten. Karena hakikat dan nikmat, ada nikmat yang lebih. Ketinjenengan saat ini digambarkan Jannatun Naim, surga itu isinya telaga Kausar, isinya rindang daripada pohon. Itu membayang untuk memberikan kemudahan memahami kita bahwa itu adalah tempat nikmat. Tapi nikmatun nikmat, di surga kita akan dikumpulkan bersama Rasulullah. Saat ini pun kita merindukan Rasulullah. Dan yang binjang jenengan ahli surga dikumpulkan, itu nikmatnya luar biasa, melebihi daripada nikmat yang lain. Ibarat kata jenengan mau ke Pacet, di sana maunya itu nikmati daripada pemandian air panas. Geledek, mulai bang judulnya ngaji ini geledek loh ya, tema ngaji geledek di bulan Ramadan. Mulai tadi saya kok belakang geledek aja ya. Ternyata di sana ada air terjun yang lebih indah. Artinya logikanya jalan, tidak mesti nikmatin surga kumpul dengan bidadari, yang dimana bidadari kalau jalan masya Allah ya, sampai kemudian lantainya kinclong, kalau minum kopi bidadari kelihatan daripada kopinya. Tidak gitu, ada nikmat. Dan nikmat itu ada di rumah kita. Baiti
rumahku surgaku. Istri panjenengan jauh lebih nikmat. Bahkan Aisyah pernah mengatakan, hebat siapa bidadari dengan istrimu. Halo, hebat istrimu. Kenapa? Karena istrimu masuk surga, dia telah pernah menjalani ketaatan. Dia telah melewati proses bagaimana dia menghambakan diri kepada Allah. Maka posisinya, kedudukannya, keistimewaannya melebihi daripada bidah. Tapi pertanyaan besarnya, ya kenapa nih Ustaz yang jomblo-jomblo ini tidak punya pasangan? Halo, angkat tangan yang jomblo. Kula dongakno niki disekseni tiyang kathah niku. Muga-muga bojone solihah. Oh solih jeruk minum jeruk. Nggih, semoga disegerakanlah. Nggih. Usai Ramadan buka terop. Nggih, bulan pernikahan. Siap pun ngenteni opo terkaca ada gandengannya kok. Nggih, semoga ini menjadi inspirasi semangat kita untuk berbagi kebahagiaan. Tidak pernah berhenti untuk bersyukur sebesar apapun nikmat Allah, dan kesadaran kita tingkatkan untuk senantiasa sabar. Pasti semua ada ujungnya, dan sebesar apapun ujian itu di hadapan Allah tidak berarti apa-apa kecuali bagaimana kita sabar. Ni'matani maghbunun fi makathin nas as-sihha wal faragh, bahwa setidaknya dua nikmat yang senantiasa kita sia-siakan, yakni nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Maka kita manfaatkan mumpung hadza syahrun mubarakun futihat abwabul jannah wa ghulaqat abwabul jahim. Bulan yang dimana Allah bentangkan daripada pintu surga dibuka, monggo panjenengan berbuat amal saleh. Ditutup pintu neraka, dalam arti jenengan dipersempit ruang geraknya untuk berbuat maksiat, dan setan yang senantiasa membersamai kita. Muga-muga tidak kemudian muncul dalam diri kita, dan yang dijamin oleh Allah. Kalau jenengan masih tanya, itu Ustaz siang-siang di warung-warung kok ada yuk katanya setan dibelenggu. Iya, itu setan, buktinya nggak kelihatan kepalanya, yang kelihatan hanya kakinya. Makhluk gentayangan, udah hafal sendiri, nggak usah digudo, dihafal sendiri. Monggo, nggih, koyoke harus diakhiri dengan pertanyaan kayaknya ya. Monggo diatur untuk bertanya. Ngapunten kalau terlalu banyak bahasa Jawa nih kayaknya pojok kampung. Nggih, kula niki ya bukan bonek asli tapi Bosnia. Bosnia ini bonek Sakeramania. Nggih. Pun monggo ada yang ditanyakan dipandu oleh Bapak. Mungkin monggo Bapak Ibu yang mau bertanya seputar tema kita, atau yang lain kalau bisa dijawab ya dijawab, kalau enggak ya PR, bisa WA. Nggih, nanti tak kasih WA-nya. Ada yang ditanyakan? Bunda-bunda? Bukan bundar-bundar loh ya, bunda-bunda. Monggo. Jadi tidak sama. Ada yang bertanya? Monggo bapak-bapaknya, kang masnya. Monggo. Kalau mau ditanyakan monggo. Kalau nggih monggo. Ini ada yang mau bertanya. Monggo Ustaz Hamdan. Ustaz Hamdan ATT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya Ustaz mengenai amil dengan panitia zakat. Oh, nggih. Itu kayaknya banyak yang Iya. Banyak yang belaur itu ya. Itu gimana Ustaz? Nggih. Terima kasih. Alhamdulillah, ini pertanyaan yang seputar Ramadan senantiasa bergulir. Ini juga terkait, meskipun panjenengan bukan amil, bukan panitia, juga wajib tahu. Karena ada efek dampak daripada
apa yang jenengan tunaikan secara wajib, yakni zakat fitrah di era Ramadan, atau zakat mal kaitannya harta jamban, harta apa namanya, zakat profesi dan kawan-kawannya. Di dalam Islam terkait dengan zakat panitia atau yang ngelola atau relawan itu ada dua istilah. Satu dalam bahasa Indonesia disebut panitia atau relawan, ya. Kemudian yang kedua amil zakat. Dua kalimat ini, dua istilah ini konotasinya sangat amat berbeda dan signifikan. Nih, kalau kita saksikan musola misalnya, atau kemudian di masjid tertulis kan panitia zakat, terus juga tertulis amil. Apa bedanya? Untuk wajib jenengan ketahui terkait jenengan seorang muzaki, orang berzakat. Arti si zakat namanya muzaki, si pemberi namanya mustahik, yang tengah, yang ngelola ini namanya boleh amil, boleh panitia. Amil itu apa? Orang yang ditugasi oleh negara, ditugasi oleh negara atau, ya, aslinya pertama pemimpin, yakni presiden. Dalam hal ini Indonesia konteks Republik presiden, ya, presiden itu sebagai amil, tapi nggak mungkin ngurusi zakat dong, ya. Dia menugasi orang untuk ngelola zakat. Dengan apa? Panjenengan ditugasi di Wika ada namanya SK, bahwa jenengan sah untuk mengelola, menjalankan tugas. Dalam konteks Indonesia yang dalam penguasaan negara, artinya yang resmi negara, badan itu namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Hingga kemudian para PNS nih, ASN itu kemudian dipotong, dikelola oleh Basnas, disalurkan, dikumpulkan, disalurkan. Kemudian kalau di BUMN, saya kebetulan mantan amilnya YBM PLN Sidoarjo. Kalau BUMN itu ada biasanya gitu. Nah, kalau Wika itu apa namanya gitu? Termasuk YBM BRI, YBM Bank Mandiri dan sebagainya. Nah, itu yang punya SK ditugasi itu adalah amil. Negara, semua negara. Tapi seiring mayoritas negara, mayoritas daripada rakyat Indonesia Muslim tidak mungkin bisa mengandalin daripada Basnas atau YBM. Ada yang tidak terkooptasi menjadi bagian daripada pegawai negeri, masyarakat umum. Akhirnya muncul yang namanya Lasnas, Lembaga Amil Zakat Nasional. Ini pun atas rekom dari Basnas, ada sedemikian prosedur hingga dia berhak mendapatkan SK amil. Saya lembaga misalnya amil zakat Muhammadiyah, lembaga amil zakat Nahdlatul Ulama, kemudian lembaga zakat nasional Nurul Hayat dan kawan-kawan dan sebagainya itu, ya, atau YDSF dan sebagainya, itu dia punya wewenang, punya SIM STNK yang dikelola sedemikian negara, ada auditnya juga. Cek lem mboten ngeten audit lah ngawur nggih. Tuas dikumpulno ndak dibagekno. Nah, ini kaitannya amanah kan. Kemudian ada sedemikian banyak. Nah, itu amil. Dia punya SK kata kuncinya yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang. Lah bila mana bukan amil, itu namanya relawan, dalam bahasa kita disebut panitia zakat. Lalu apa perbedaannya, efeknya apa? Karena amil ini termasuk mustahik. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilin, kan gitu ya. Bahwa sedekah wajib berupa zakat. Ini diberikan kepada orang miskin, orang fakir, seorang amil, seorang penghutang, orang punya hutang, gharim dan sebagainya. Maka mustahik itu, orang yang berhak menerima zakat itu disebut dengan amil. Panitia zakat amil apa enggak? Bukan, karena disebut sana. Loh, meskipun dia kaya, ya kalau dia memang punya SK amil, iya, dia dapat bagian 1/8-nya itu atau 12%-nya itu bukan karena kaya, tapi skillnya mampu mencari fundraising, mengelola, membagikan. Ya.
kata kuncinya SK, ditunjuk oleh presiden atau kepanjangan tangan presiden. Maka kemudian apa nanti dampaknya ketika jenengan zakat fitrah misalnya, zakat fitrah yang dikeluarkan boleh di awal Ramadan, boleh di menjelang sebelum daripada Imam Idul Fitri takbiratul ihram. Kalau jenengan ngasih zakatnya setelah takbiratul ihram, itu jatuhnya jenengan sedekah biasa, artinya belum menunaikan kewajiban zakat. Berarti itu dosa. Hukumnya sama dengan sholat, aqimus shalah wa atuz zakah. Cuman dalam konteks Idul Fitri biasanya zakat makanan pokok. Nah, ketika jenengan mengasihkan kepada panitia, ini zakat anak saya, ya mentita ini nih, zakat anak saya Ustaz misalnya, atau panitia masjid. Bila mana harta ini beras itu sangat kemungkinan jenenge wadai kreseke bocor. Zakat paling boten 2,5 kilo lah kita pilih itu, atau ada yang 2,7. Syarat sahnya zakat. Jenengan ngasihkan ke panitia zakat, jegret. Bocor karena di kemasannya nggak baik atau rusak dimakan tikus hingga kurang daripada kadarnya hingga tidak memenuhi syarat. Kalau yang nerima itu namanya panitia zakat, panjenengan masih belum menjalankan kewajiban zakat. Bang. Tapi manakala penerimanya ini amil dengan sekian tadi saya sampaikan punya SK, sama halnya jenengan kan sudah menyampaikan zakat itu kepada mustahik yang berhak, yang bernama amil, selesai. Understand? Satu problemnya. Yang kedua boleh jadi begini. Ini yang rawan di perumahan biasanya. Ini ada yang domisili perumahan. Banyak nih. Biasanya zakat itu dicampur. Yang nggak boleh menerima zakat kan orang tua kita, anak kita. Kebetulan anak kita udah gede. Saya seorang pengurus masjid, panitia zakat profesinya. Beras dari RT 1 atau blok A, blok B, blok C jadi satu. Kemudian oleh saya tak campur jadi satu, tak oplos. Biasanya gitu ya. Oplos, setelah itu dibagi lagi, ditimbang lagi. Ternyata zakatnya si fulan ini jatuh ke anaknya meskipun hanya 1 biji, 1 butir daripada berdasar. Kalau si penerima namanya apa tadi? Panitia. Tapi kalau si penerima ini namanya amil, selesai. Amil nyampur, tidak masalah. Understand dengan? Karena kan tadi gak boleh. Anak kita meskipun miskin menerima zakat dari orang. Nah, kalau dicampur misalnya bapak blok A, anak blok B, dioplos, sangat rentan kan. Ada bagian beras dari bapak itu di tangan dimakan oleh anaknya yang atau orang tuanya yang miskin karena memang memenuhi kategori karena miskin. Tapi sayang itu ada sekian daripada zakatnya bapak, anaknya atau bapak. Maka kemudian saya itu biasanya itu saking sekarang aja enggak naik alih amanah. Dulu saya itu SDM-nya Lembaga Zakat Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Dia sebelum Ramadan hatta Ramadan pelatihan di perumahan-perumahan, tapi seluruh Tarjo sekarang naik jabatannya. Jadi bagian bagaimana menciptakan Islam toleran, tidak pertentangan, tidak muring-muringan. Nah, ini saya ketua Aswaja ngurusi ya opo menciptakan Indonesia Islamnya rahmatan. Kita rangkul sehingga senengane gegeran ini gitu. Dan iku lho nggih mulai guyu-guyu wae nggih ya. Makane nggak menampilkan guyang-guyu nggak cocok ambil jabatan ini, amanah kami bukan jabatan amanah. Maka itu kemudian betapa pentingnya jenengan mangertos. Maka saksikan jenengan kalau di masjid mau titip zakat nggih. Halo. Titip diambil sudah ada nomor SK-nya. Selesai ya, men. Paham ya? Nah, kalau enggak ada, ya tapi bukan berarti gak oleh berarti jadi panitia silakan. Itu tatawu amal ibadah yang baik.
Tapi lebih indahnya, lebih amannya minta SK boleh, minta SK ke Basnas boleh, minta SK kepada lembaga zakat yang udah gede. Yang ketiga yang bedain antara panitia dengan amil. Kalau panitia nggak boleh minta jatah. Misalnya beras sudah sekian ton kumpul, karena kita capek-capek bungkusin, capek-capek ngapa jenis distribusi, pegelek bagian gundi, tak boleh. Kenapa? Bukan mustahik orang-orang yang berhak menerima, maka yang berhak amil. Nah, tapi Pak Ustadz ini yang kerja mboten sitok tok iki. Tiang kata. Akhirnya manut ngeten ae, jatah ambil ojo dipek dhewe. Sakno sing ngrewangi, sing bungkusi sampean kei. Ya. Apa berbagi tapi intinya yang dapat jatah yang ambil. Si relawan, si panitia zakat dikasih bagiannya Islam itu indah lah. Semua bisa ditoleransi manakala ada tata aturan yang tidak menyimpang dari syari. Demikian mungkin nggih. Sudah? Alhamdulillah, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Senantiasa Allah bahagiakan kita, mampukan kita menjalankan ketaatan dengan penuh sukacita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azim sultanik. Allahumma ya Allah, di bulan suci Ramadan ini jadikanlah kami semua ya Allah orang yang Kau bahagiakan dalam menjalankan amal ibadah. Engkau terima menjadi amal makbulah. Engkau ya Allah jadikan kami, keluarga kami, lingkungan kerja kami dan saudara kami semuanya ya Allah luruh dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Momentum Ramadan kami manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengumpulkan amal-amal saleh yang Kau terima ya Allah, hingga kelak kami pun Engkau berikan kami predikat minal aidin al-faizin al-maqbulin. Rabbana ya Allah taqabbal minna wudu'ana salatana siyamana jami'a ibadatina waghfir jami'a dhunubina waj'alna su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala khilaf saya, tutur kata dan sebagainya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, senantiasa istiqamah tumanina dalam ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.